memiliki hati yang peduli, ya, memiliki hati yang peduli, saudara. Dan kiranya ini juga ada di hati kita, di hati saudara, di hatiku, di hati kita semua. Memiliki hati yang peduli, ya. Garis bawahi, memiliki hati yang peduli kepada saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan, ya. Kepada saudara-saudara kita, kepada saudara-saudara yang percaya kepada Yesus, lalu mereka mengalami penderitaan karena imannya kepada Kristus Yesus. Memiliki kepedulian kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ya. Yang sedang menderita karena imannya kepada Kristus Yesus. Yang kedua, memiliki kepedulian kepada pelayanan pekabaran Injil Kristus. Memiliki kepedulian terhadap sesama hamba-hamba Tuhan. Ya. Bagi saudara yang Tuhan sudah beri kemampuan, ya, untuk memperhatikan sesama pelayan Tuhan, ya, hamba-hamba Tuhan. Dan saudara sebagai jemaat ditaruh oleh Tuhan memiliki kepedulian kepada pekerjaan pelayanan pekerjaan pekabaran Injil. Saudara lakukan saja untuk Tuhan. Kolose pasal yang ketiga ayat 23, lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Ya. Karena itu sudah dengar firman Tuhan supaya saudara tahu, ya. Memiliki kepedulian kepada pelayanan pekerjaan pelayanan pekabaran Injil, ya. Tentunya Injil Kristus, ya. Ayo saudaraku yang dikasih Tuhan, miliki kepedulian ini. Miliki kepedulian kepada orang yang percaya kepada Yesus, yang mana mereka sedang menderita. Mungkin mereka diusir dari rumah, dibuang, tidak mendapat bagian, tidak mendapat warisan atau mendapatkan rumah karena imannya kepada Kristus Yesus, lalu dia diusir, ya. Nah, saudara, ayo ambil bagian. Di mana saudara bisa mengambil bagian? Ambil bagian, saudara. Baik pekabaran Injil, baik juga kepada sesama hamba Tuhan, atau saudara ditaruh oleh Tuhan kepedulian kepada hamba-hamba Tuhan, entah dia di kota, entah di desa, di pelosok sekalipun. Karena belum tentu juga di kota juga belum tentu dia sedang mengalami sedang mengalami hal-hal yang luar biasa, belum tentu. Di kota juga penuh tantangan, baik di kota, di desa, di pelosok, semuanya sebenarnya sama tantangannya. Artinya cuman berbeda, mungkin tekanannya, sama-sama punya pergumulan, ya. Tapi yang jelas begini, kalau Tuhan taruh di hati saudara, lakukan itu. Dan kiranya saudara juga memiliki kepedulian itu, ya. Saya senang melihat satu keluarga besar di Amerika, keluarga besar dari teman saya. Karena gereja, ya, tidak memiliki kepedulian terhadap seorang misionaris ini,
organisasi pun tidak. Padahal dia kerja buat Tuhan, dia buat laporan kepada organisasi. Tapi toh juga tidak memiliki kepedulian. Syukur kepada Tuhan, keluarga besarnya, kakak beradik, mereka memiliki kepedulian kepada adiknya yang mana sedang mengerjakan pelayanan misi dari negara satu, negara yang satu, dan negara seterusnya. Puji Tuhan, mereka bukan semakin miskin. Mereka bukan semakin miskin, tapi mereka semakin diperkaya, semakin diberkati oleh Tuhan. Mereka bukan semakin kekurangan, tapi semakin diberkati dan diberkati oleh Tuhan. Iya. Dan saya melihat sahabat saya ini, misionari ini, hidupnya tidak kekurangan. Bahkan kalau dia disuruh khotbah pun di Indonesia, dia tidak mengambil kolekte, saudara. Persembahan yang diserahkan kepada teman saya ini, hamba Tuhan ini, dia terima itu dengan sukacita, lalu diserahkan kepada rekan-rekan yang penterjemah. Karena dia tahu mereka juga berkorban. Jadi, saudara yang kasih Tuhan, perhatikan, miliki kepedulian untuk saudara-saudara kita yang sedang menderita, saudara-saudara seiman, orang yang percaya kepada Yesus, yang sedang menderita karena imannya, karena mereka mempertahankan imannya, dan juga miliki kepedulian kepada pelayanan pekabaran Injil, dan kepada hamba-hamba Tuhan. Saudara, dukung hamba-hamba Tuhan. Perhatikan hamba Tuhan. Kalau sudah nggak bisa perhatikan 100, perhatikan minimal 1 orang. 1 orang saja. Minimal 1. Saudara perhatikan. Saya yakin saudara tidak akan pernah rugi. Orang yang melayani, orang yang menabur, tidak akan pernah rugi, tidak akan pernah kekurangan. Dan saudara tidak perlu menceritakan hal itu kepada sosial media, kepada banyak orang dengan apa yang saudara lakukan. Lakukan untuk Tuhan. Kolose pasal yang ketiga ayat 23. Lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Aku lakukan walaupun orang yang saudara support itu tidak memberikan apresiasi. Never say thank you. Lakukan saja untuk Tuhan. Karena bukan dari orang itu saudara menerima upah dari Tuhan. Dari Tuhan Yesus Kristus. Perhatikanlah hamba-hamba Tuhan. Perhatikan, minimal saudara nggak bisa perhatikan 10, minimal 1. Kau sudah diberkati berkelimpahan. Dan Tuhan sudah gerakkan saudara. Saya perhatikan saudaraku yang kasih Tuhan. Saya perhatikan. Ini kisah-kisah nyata yang saya bicara ini. Saya perhatikan ya, saudara saya dia seorang anak Tuhan. Ya. Dari sejak saya merintis, I tell you the truth. Saya akan kasih tahu yang sebenarnya. Sejak saya merintis, dari tahun 2009 sampai hari ini, dia support kami. Kadang saya tahu, kadang saya tidak tahu. Kadang dia bergerak dalam dorongan Roh Kudus. Pokoknya bukan kadang, dia selalu bergerak ya. Maksudnya tuh ada masa-masa dia memberi lebih. Saya katakan, siapa yang suruh kamu lakukan ini? Siapa yang suruh? Saya tidak minta. Saya tidak minta. Siapa yang suruh lakukan ini? Dia bilang, siapa lagi kalau bukan Roh Kudus? Saya bilang, praise the Lord.
I tell you the truth, saya mau mengatakan yang sebenarnya. Bukan semakin miskin dia. Dari tahun 2009, kadang saya berpikir, apakah nggak pernah habis uangnya ini? Berapa sih jumlah nol di rekeningnya? Berapa angka jumlah uang di rekeningnya? Kok nggak pernah habis-habis? Sampai hari ini, nggak pernah habis. Bahkan Tuhan jadikan dia menjadi milioner. Milioner. Bukan jutawan lagi. Dia sudah memberi jutaan. Bukan ratusan ribu. Dia memberikan jutaan. Ini kesaksian hidup saya. Dan saya bisa bertanggung jawabkan itu. Kesaktian saya ini. Dan sekarang dia jadi milioner. Sekarang sudah ada di Australia. Tidak pernah terpikir jadi seorang pengusaha, wira swasta, punya usaha. Dan usahanya diberkati Tuhan. Masih muda. Masih muda, bukan sudah umur 50-an. Masih muda. Seorang gadis masih muda. Saudari sepupu saya. Bukan orang lain yang saya bicarakan ini. Tidak pernah miskin. Tidak pernah kekurangan. Wah, kalau saya menangis di hadapan Tuhan. Tuhan pakai saudariku ini untuk menjadi perpanjangan Tuhan. Bukan semakin miskin. Saya tahu waktu dia di Indonesia kurang lebih gajinya saya tahu. Tapi sekarang jadi milioner. Kalau dalam bahasa Batak dia bilang, "Ito, puji Tuhan. Sekarang saya sudah begini." Puji Tuhan. Saya bilang, Tuhan selalu berkati engkau. Bukan kata-kata penghiburan. Bukan menghibur, bukan menyanjung. Karena saya tidak pernah minta-minta. Roh Kudus yang gerakkan dia untuk lakukan itu. Bahkan berkat yang saya terima itu bukan saya nikmati sendiri. Memang saya pergunakan untuk pekerjaan Tuhan. Pernah dia kasih motor buat saya. Motor yang pernah dia pakai dulu. Motor itu saya jual, lalu saya pakai untuk menyekolahkan orang yang tidak mampu membayar uang sekolahnya. Membantu orang yang membutuhkan. Dia tidak pernah kekurangan, saya pun tidak pernah kekurangan. Karena pekerjaan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus. Glory bagi Tuhan. Katakan haleluya. Puji Tuhan, katakan amin. Haleluya. Ya, saudara-saudara orang yang diberkati Tuhan, saudara-saudariku. Saya saksikan juga ini kepada keluarga-keluarga saya. Saya kasih tahu, inilah orang yang dipakai Tuhan untuk memberkati saya. Dan saya perhatikan juga ada saudara saya, teman saya bukan saudara, sekarang seperti saudara. Oh haleluya. Saya perhatikan, ini saudari ini memang sudah milioner, sudah milioner. Tapi saya tidak pernah minta-minta. Tapi dipakai Tuhan juga dia untuk menjadi saluran berkat. Tidak pernah kekurangan, bukan semakin berkurang-kurang hartanya. Tapi semakin bertambah-tambah, semakin berlimpah-limpah. Saya kadang terheran-heran, dia bilang, Pastor Marzuli, coba kunjungi, coba minta tolong doakan tempat saya baru beli itu, villa di situ. Saya baru beli tanah di situ, saya baru beli ini di situ. Saya bilang, bukan semakin miskin saudaraku ini, temanku ini. Saya tahu dia memberi banyak kepada hamba-hamba Tuhan. Mendukung pekerjaan Tuhan di Surabaya, di berbagai tempat. Tapi tidak pernah kekurangan. Bukan semakin miskin. Memperhatikan pekerjaan Tuhan. Memperhatikan hamba-hamba Tuhan.
memperhatikan pelayanan pekabaran Injil, saudara tidak akan pernah miskin. Saudara tidak akan pernah rugi. Saya sudah pernah juga mendengar ada seorang anak Tuhan berkata, kalau saya mengikuti Pastor Majuli, saya bisa bangkrut. Mendengar itu hati saya sedih. Saya mau kasih tahu saudara, hartamu apa yang saudara tabur untuk pekerjaan Tuhan tidak akan pernah membuat saudara bangkrut. Never. Tidak akan pernah. Tapi membuat saudara semakin diberkati oleh Tuhan. Membuat saudara semakin diberkati Tuhan. Bukan saya yang membuat dia bangkrut. Bukan Tuhan yang membuat dia bangkrut. Tapi kejahatannya lah yang membuat dia bangkrut. Kejahatannya, mabuk-mabuk, selingkuh, main perempuan, narkoba, kepicikan, kepahitan, kejahatannya yang membuat dia menjadi hancur. Cara berpikir yang picik dan licik itu membuat dia jatuh dalam dosa. Membuat hatinya dikuasai oleh iblis. Dan kehancuran itu datang. Tuhan tidak akan pernah membuat saudara hancur. Tuhan tidak pernah menghancurkan hidupmu. Tuhan tidak pernah menghancurkan usahamu, pekerjaanmu, rumah tanggamu. Tapi Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan, Tuhan menolong, Tuhan menyelamatkan. Memulihkan hidupmu. Saya tahu juga ada hamba Tuhan. Bukan penghamba Tuhan, pengusaha. Tapi saya pikir ini lebih dari hamba Tuhan. Kadang-kadang pengusaha pun kita bingung. Pengusaha punya karakter Kristus. Bisa terbalik kadang-kadang. Pengusaha punya karakter Kristus, punya hati seperti hati Yesus, memiliki kepedulian kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada hamba-hamba Tuhan. Saya tahu kurang lebih 500 juta satu bulan di zaman milenial ini, atau di tengah-tengah pandemi ini masih bisa menabur sampai 500 miliar, 500 juta satu bulan untuk pekerjaan Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk mendukung penjangkauan jiwa-jiwa. Itu baru yang kelihatan. Selalu memperhatikan hamba Tuhan, pekerjaan Tuhan, memberi makan hamba-hamba Tuhan. Saya lihat bukan semakin miskin. Saya sudah pernah mengunjungi rumahnya, bukan untuk minta-minta. Ya. Bukan untuk minta-minta. Tapi ada pelayanan. Bukan semakin miskin, tapi semakin diperkaya dan diberkati. Memberi itu bukan untuk supaya sudah semakin kaya. Karena dia menyadari dia sudah diberkati oleh Tuhan. Dia menyadari bahwa dia sudah diberkati oleh Tuhan. Aku dipanggil untuk menjadi saluran berkat. Aku dipanggil untuk menjadi berkat. Dia melakukan itu dengan tulus, dengan ikhlas. Tanpa ada permintaan apresiasi dan terima kasih. Tulus, ikhlas dia lakukan. Saya sudah pernah juga ajak beberapa anak-anak Tuhan. Saya undang karena ada pelayanan di sana. Termasuk ada kakak saya juga pernah saya undang di sana. Ini lihat, saya katakan, ini contoh orang yang melakukan firman Tuhan. Bukan semakin miskin, tapi semakin diperkaya, diberkati oleh Tuhan. Baik dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam pekerjaan. Baik dalam kerohaniannya. Semakin hari, semakin dewasa, semakin diberkati oleh Tuhan. Katakan haleluya. Dan kiranya Tuhan taruh itu di hati saudara. Tuhan taruh hati seperti hati Yesus yang memiliki kepedulian kepada jiwa-jiwa, kepada pekerjaan Tuhan, kepada jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan yang sedang sakit.
Jangan saudara ada masa bodoh. Jangan fokus hidup kita ini diri kita sendiri. Hanya baik sebagai hamba Tuhan, baik sebagai pelayan Tuhan, baik sebagai jemaat Tuhan. Jangan sampai ada di hati kita ini masa bodoh. Kita sudah tahu orang ini sakit. Kita sudah tahu orang ini membutuhkan doa. Kita sudah tahu orang ini membutuhkan uluran tangan. Membutuhkan support, doa, nasihat. Kita masa bodoh. Kita udah tahu dia sedang berjalan dalam bahaya. Milikilah kepedulian kepada saudara-saudara kita, kepada jiwa-jiwa, kepada pekerjaan Tuhan. Perhatikan gembalamu. Perhatikan hamba Tuhan di mana saudara diberi makan. Perhatikan. Perhatikan gereja di mana saudara berjemaat. Dukung pekerjaan Tuhan. Dukung panti-panti asuhan. Dukung panti jompo. Dan kiranya sudah menabur di tanah yang subur. Di tempat yang tepat. Ya. Di tempat yang tepat. Jangan di tempat yang salah. Ada juga, wah dikasih berkat. Lalu dipakai untuk bergaya-gaya. Dipakai untuk kesenangan-kesenangan. Sementara orang yang makan di panti asuhan itu makan nasi tempe, namun pimpinannya yang menerima berkat itu makan capcay po yang hai. Dan kiranya Tuhan taruh saudara menabur di tempat yang tepat. Tuhan Yesus kiranya memimpin saudara. Saudaraku yang saya kasih di dalam Kristus Yesus. Kita perhatikan lagi, saya akan ajak saudara untuk melihat ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut. Takut ini, takut ini, takut ini. Ya, maksudnya, wah takut. Gak ada ini, gak ada ini. Artinya perhatikan dia. Sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Karena itu saya selalu memberikan nasihat kepada pengerja-pengerja kami di tempat ini. Kalau ada hamba Tuhan datang di tempat ini, perhatikan dia, layani dia. Kamu jangan kabur. Kalau kamu kabur, kamu bukan hamba Tuhan. Kalau ada hamba Tuhan datang, layani mereka. Kasih minum, kasih makan. Kalau butuh dia beras, kasih dia beras. Kalau butuh dia uang, kasih uang. Kasih perhatian. Saya mengalami, saya pelayanan ke daerah-daerah. Tidak mudah saudaraku yang kasih Tuhan. Dan kiranya kalau ada hamba-hamba Tuhan yang mendengarkan apa yang saya sampaikan ini. Kalau ada hamba Tuhan datang di rumahmu, layani mereka dengan baik. Saudara tidak akan pernah rugi memperhatikan hamba Tuhan. Memperhatikan orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan. Entah dia hamba Tuhan, entah dia penginjil, entah dia guru, orang yang bekerja untuk Tuhan. Perhatikan mereka. Saudara tidak akan pernah rugi tanpa takut. Kalau dia nginap di rumahmu, kasih dia makan, kasih dia minum. Puaskan dia dengan makanan, minuman, dengan baik juga tempat tidur, tempat tinggal yang sederhana, oke. Jangan ditelantarkan hamba Tuhan. Jangan telantarkan mereka. Perhatikan, saudara tidak akan pernah rugi. Ya. Ini nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya dia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut. Sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Perhatikan. Kalau ada hamba Tuhan, kalau Timotius datang, perhatikan dia tanpa ada takut. Sebagaimana
janda Sarfat melayani Elia. Lakukan untuk hamba Tuhan. Maka engkau akan juga menerima mujizat dari Tuhan. Ini saya pernah, waktu saya jadi pengerja di Tabanan, saya ditugaskan oleh gembala saya, layani mereka. Saya bilang, siap Om. Dia kasih kunci mobil, tapi dia tidak kasih bensin, dia tidak kasih uang saku. Tapi saya berdoa, Tuhan tolong saya. Saya rindu untuk memberi mereka makan. Saya rindu untuk mengajak mereka makan babi guling. 2 hamba Tuhan saya pengerja. Tapi mereka adalah hamba Tuhan pedesaan yang ingin tahu seperti apa ini Bali. Saya ajak mereka dan saya berdoa kepada Tuhan. Saya berdoa, tolong saya Tuhan. Saya tahu memang saya nggak ada uang di rekening. Karena itu saya berdoa tanpa didengar oleh mereka. Tuhan buat mujizat hari ini. Dan puji Tuhan, kakak saya dari Jakarta waktu itu, saya enggak minta-minta. Dia digerakkan oleh Tuhan, dia bilang, dia telepon saya lagi di bank, lagi antri. Tolong kirim sekarang nomor rekening. Saya bilang, buat apa? Jangan tanya buat apa, ini berkat sudah didorong oleh Tuhan. Roh Kudus, sudah saya tahan-tahan ini. Saya tidak mau berdosa di hadapan Tuhan. Sekarang saya butuh nomor rekening. Saya sembari nyetir, saudara. Sebenarnya salah. Saya bilang saya akan berhenti. Sebentar saya WA. Saya berhenti dan saya kirim. Puji Tuhan, dia kirim 1.500.000. 1.500.000 waktu itu saya pengerja. Itu besar sekali. Ya, tahun-tahun 2019. 2009 maksudnya. 2009-2010. Lalu saya ajak mereka makan, saudara. Saya bilang, Om, kita makan dulu. Mau makan apa? Dia bilang, torang so makan tadi dari rumah. Kita sudah makan, maksudnya kita sudah makan tadi dari rumah. Itu makan rumah, itu memang sudah enak. Tapi ini berbeda, ini babi guling. Coba dulu, sudah pernah belum? Dia bilang belum. Ayo mari Om. Gitu. Saya ajak mereka makan babi guling. Ini kesaksian. Itu baru ada niat saja di hati saya. Baru ada niat untuk mengajak hamba Tuhan makan. Tuhan menyediakan berkat. Dan Tuhan curahkan berkat. Dan kiranya juga ada di hatimu. Di hati kita semua. Kerinduan untuk memberkati hamba-hamba Tuhan. Saudara tidak akan pernah kekurangan. Saudara tidak akan pernah rugi. Haleluya. Atau siapapun yang mengerjakan pekerjaan Tuhan, beri mereka, layani mereka. Ya. Layani mereka. Entah dia di gereja hanya tukang sapu, sudah gue kasih Tuhan. Security di gereja, kasih dia makan. Mereka juga hamba Tuhan, mereka juga melayani. Nah, orang yang melayani pekerjaan Tuhan, perhatikan mereka, engkau tidak akan pernah kekurangan. Jadi ayat 11, jadi janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat agar ia datang kembali kepadaku, sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lainnya. Ayat yang ke-14, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ada sesuatu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akhaya. Dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Ya. Orang-orang yang mengabdikan diri. Taatilah mereka. Haleluya. Haleluya. Dengar-dengaran, tunduk, taat. Mereka dipakai Tuhan untuk melengkapi, perhatikan ayat yang ke-17. Ya, saya baca dari ayat 16. Karena itu taatilah orang-orang yang demikian. Orang-orang yang mengabdikan diri kepada Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang mendedikasikan diri kepada Tuhan. Taatilah mereka. Dan setiap orang yang turut bekerja
dan berjerilelah. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, Akhaikus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Ya, ada hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk melengkapi jemaat Tuhan. Ya, apa yang masih kurang pada kita, pada saudara, pada pelayanan saudara, pada pengembalaan saudara, ada hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk melengkapi pelayanan saudara. Saya juga menyadari itu. Ada hamba-hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan datang ke tempat ini untuk melengkapi apa yang masih kurang dalam pelayanan tempat ini. Dan kalau ada orang-orang seperti itu, orang-orang yang mengabdikan diri untuk melayani Tuhan dan dipakai Tuhan untuk melengkapi pelayanan-pelayanan apa yang kurang dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, taati mereka, dengar-dengaran kepada mereka, hargai mereka. Perhatikan ayat selanjutnya. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Hargailah mereka. Mereka yang hidup dalam pelayanan roh. Bukan pelayanan daging, tapi ada pelayanan roh. Kalau bukan pelayanan roh, bukan Roh Kudus yang menyertai mereka, mereka tidak akan dipakai Tuhan untuk menyegarkan rohmu dan rohku. Mereka yang hidup dalam pelayanan roh, bukan pelayanan daging, ambisi. Karena ada juga orang yang melayani karena keinginan daging, ambisi, nafsu, ingin populer, karena ingin mencari keuntungan dan lain-lain sebagainya. Tapi mereka yang disebutkan oleh Rasul Paulus adalah mereka yang hidup dalam pelayanan roh. Roh Kudus menyertai mereka, memimpin mereka, sehingga mereka dipakai oleh Roh Kudus untuk menyegarkan roh mereka. Roh jemaat Korintus. Ada hamba-hamba Tuhan yang seperti itu. Dipakai Tuhan untuk melengkapi. Wah, kalau hamba Tuhan itu datang. Wah, roh kita disegarkan. Roh kita disegarkan. Hargai mereka, hormati mereka, respect, layani mereka, perhatikan mereka. Mereka sudah bekerja keras untuk pekerjaan Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Saudara juga ambil bagianlah. Ya, ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Ambil bagian. Dan saudara yang berjerilah mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, saudara tidak akan pernah kekurangan. Kalau saudara sedang mengalami seperti kekurangan, saudara bersyukur aja lah. Saudara sebenarnya tidak dalam kekurangan. Ada berkatmu ya, yang sedang ditabung, diinvestasikan oleh Tuhan. One day Tuhan akan kasih kepadamu. Tuhan akan kasih itu. Ya. Di save dulu. Nanti untuk saudara. Tuhan sediakan. Tuhan yang memberkati. Saudara tidak akan pernah kehilangan berkat. Tuhan mencurahkan berkat. Saudara sudah disiapkan mahkota. Kalau saudara, nanti mahkota saudara itu dari emas. Itu saudara, bando dari emas saja itu. Udah enggak kehitung lagi itu. Ya. Coba kalau ditaruh emas batangan di kepala saudara. Iya kan? Ada berlian-berliannya lagi, intan dan segala macam di situ. Iya kan? Itu. Ada mahkota abadi. Tuhan sediakan bagi setiap saudara. Bagi setiap kita. Jangan takut melayani Tuhan. Jangan takut memberi. Lakukan sesuai dengan dorongan Roh Kudus. Dimanapun saudara lakukan. Saudara dimanapun lakukan. Ada yang saudara tahu, Roh Kudus sudah taruh di hati saudara, lakukan. Karena Tuhan yang memberikan berkat. Bukan orang yang saudara beri itu yang memberi berkat, membalas kepada saudara. Tapi Tuhan yang membalas. Tuhan yang mencurahkan berkat. Tuhan yang memperhatikan apa yang kau lakukan. Dukung hamba-hamba Tuhan. Ya, dan saya percaya kalau kehadiran hamba Tuhan akan membawa kesegaran buat roh kita.
buat rohmu dan buat roh saya. Kehadiran hamba-hamba Tuhan. Jangan berpikir, saya dulu pernah seperti itu. Ya, aduh. Saya tinggal dulu di rumah kakak saya di Jakarta. Saya pikir ini hamba Tuhan datang nih pasti cari amplop ini. Oh ini pikiran picik, belum bertobat. Belum bertobat. Kalau saudara punya pemikiran seperti itu, pikiran picik dan belum bertobat. Saya dulu punya pengalaman seperti itu. Waduh, ngapain nih hamba Tuhan datang di rumah kakak saya? Pasti dia mengharapkan sesuatu. Kakak saya diberkati memang. Oh diberkati. Setiap datang, wah kakak saya udah masuk kamar. Udah kira-kira gak lama lagi mereka mau pergi. Mereka masuk kamar. Kakak saya bawa amplop keluar dari kamar. Waduh tebal. Wah pasti minimal 5 juta ini. Hampir setiap 2 minggu datang. Berdoa. Terus kakak saya terus. Sampai saya belum bertobat, Wah ini, mereka ini ya dengan pikiran yang picik. Ngapain mereka datang-datang sini? Berdoa apa itu? Saya belum bertobat ya. Jadi jangan ditiru. Jangan ditiru. Itu pikiran yang picik, pikiran yang tidak benar, pikiran yang negatif, belum bertobat. Pikiran yang jahat. Kakak saya diberkati. Dan saya percaya itu berkat doa-doa mereka. Haleluya. Haleluya. Ya, sudah aku yang kasih Tuhan. Kalau ada hamba Tuhan, kehadiran hamba-hamba Tuhan membawa kesegaran buat saudara. Membawa berkat buat saudara. Kasih mereka perhatian saudara. Layani mereka tanpa ada rasa takut. Datang di rumah saudara. Berikan kenyamanan kepada mereka. Layani mereka. Layani gembalamu. Layani hamba-hamba Tuhan. Bila perlu bangun rumah saudara. Taruh ada kamar di situ. Khusus untuk hamba Tuhan. Kalau ada hamba Tuhan datang di sini. Tempat untuk hamba Tuhan menginap. Dan mereka akan tinggal makan. Dan singgah di tempatmu. Minimal 1 hari. 1 malam. Ya. Jangan bertahun-tahun. Ya. Kalau dia singgah. Perhatikan mereka. Dukung mereka. Perhatikan. Untuk mereka melanjutkan perjalanan mereka. Tanpa ada rasa takut. Saudara beri mereka berkat. Saudara tidak akan pernah kekurangan. Saya ajari saudara, ini rahasianya. Saudara tidak akan pernah kekurangan. Wah ini kayaknya Pastor Majuli membutuhkan sesuatu dari kita. Sorry, tidak. Ini saya ajari saudara, perhatikan gembalamu, perhatikan gerejamu, perhatikan hamba-hamba Tuhan, perhatikan pekerjaan Tuhan, pekabaran Injil, perhatikan panti jompo, perhatikan apa lagi? Panti asuhan atau apa saja yang Tuhan taruh di hati saudara. Gerejamu ya. Perhatikan gembalamu, jangan sampai gembalamu itu terlihat apa ya? Susah. Padahal dia sudah melayani. Padahal dia sudah berjerih lelah melayani Tuhan. Tapi saudara tidak memiliki kepedulian kepada gembala saudara. Lalu dilihat orang saudara gembalamu itu susah. Kalau saya, oh puji Tuhan, jemaat sini memperhatikan saya. Saya nggak pernah lihat susah. Ya, saya selalu ceria. Haleluya. Ya, saya selalu diberkati Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan kiranya saudara mempraktikkan ini. Saudara yang melakukan, jangan sampai kalau saudara nggak mau memperhatikan, orang lain bisa Tuhan pakai saudara. Kalau saudara nggak mau jadi saluran berkat, orang lain bisa pakai siapa saja. Karena dunia ini, ya kalau saudara nggak bisa dipakai, burung gagak bisa Tuhan pakai, burung gereja, burung beo bisa, burung apa saja bisa Tuhan pakai untuk menjadi, siapa saja bisa Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat. Pak Haji saja bisa Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat buat hamba Tuhan, bisa saudara. Kalau anak-anak Tuhan tidak mau jadi saluran berkat untuk pekerjaan Tuhan, untuk hamba Tuhan, bisa Tuhan pakai siapa saja. Ya. Perhatikan, ini nasihat firman Allah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus dan juga kepada kita semua. Kehadiran hamba-hamba Tuhan menyegarkan rohmu, menyegarkan rohku, menghargai mereka, layani mereka, taati mereka, hormati mereka, layani mereka dalam kasih. Ya. Tanpa ada persenggolan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara
dan menolong saudara dan membuat hidup saudara semakin diberkati dan semakin diberkati. Saya mau kasih tahu kepada saudara, sampai hari ini saya tidak tahu siapa yang selalu mengirimkan berkat di rekening saya karena bukunya sudah hilang. Buku tabungan saya itu sudah hilang dan tidak pernah saya cetak, saudara. Sampai hari ini saya tidak tahu siapa pelakunya ini yang selalu mengirimkan berkat di rekening saya. Saya tidak tahu siapa. Jadi saya ingin menyampaikan lewat ini. Terima kasih banyak kepada Tuhan, terima kasih kepada saudara yang sudah dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat buat kami, buat saya, buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Siapapun saudara, dan kiranya Tuhan Yesus yang memberkati, membalas kembali sampai berkelimpahan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus